semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadia Fitri dengan NIM 2248 20 1185 dari kelas 6D Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yang saya buat tentang teknologi bahan alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ekstraksi minyak atsiri. Yang pertama itu ada definisinya. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Yang kedua itu ada ciri utama. Nah, ciri utama dari minyak atsiri ini yang pertama senyawa yang berwujud cairan liquid pada suhu ruang. Yang kedua itu mudah menguap dan terbang. Yang ketiga itu menghasilkan aroma tertentu. Nah, selanjutnya ada kandungan. Kandungan dari minyak atsiri ini pada satu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa diantaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tertentu. Selanjutnya ada metode. Yang pertama ada metode destilasi. Tahapannya itu ada persiapan, pemanasan, sama pemisahan. Kelemahannya itu senyawanya rusak karena menggunakan panas. Yang kedua itu ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama teknologinya sederhana, waktunya cepat, pemisahannya mudah. Yang kedua itu ada press. Press ini tahapannya ada persiapan, pengepresan, sama pemisahan. Kelemahannya itu waktunya lebih lama, pemisahannya lebih sedikit. Untuk kelebihannya teknologinya sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang ketiga itu ada pelarut organik. Tahapannya itu ada persiapan, ekstraksi, pemisahan, dan kelemahannya yaitu ada pemisahan lebih sulit, teknologinya mahal. Untuk kelebihannya waktunya itu lebih cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya yaitu yang keempat ada efleorasi. Tahapannya yaitu ada persiapan, ekstraksi, sama pemisahan. Untuk kelemahannya ada pemisahan lebih sulit, waktunya lebih lama. Kelebihannya yaitu teknologinya sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang kelima yaitu maserasi lemak panas. Tahapannya itu ada persiapan, ekstraksi, sama pemisahan. Kelemahannya itu pemisahannya lebih sulit, waktunya lebih lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya itu teknologinya sederhana. Selanjutnya ada fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi sendiri adalah berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilih atau memisahkan satu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian. Atau lebih mudahnya dapat dibatalkan sebagai proses pemisahan. Nah, tujuan dari fraksinasi sendiri yaitu mendapatkan fraksi bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksinya aktif. Selanjutnya metode dari fraksinasi. Yang pertama ada ekstraksi cair-cair. Peningkatannya itu polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut digunakan. Dapat diprediksi senyawa pelarut, contohnya nonpolar, lema atau lilin, semipolar, kumarin, fenolit dan lain-lain, dan polar ada flavonoid, glikosida dan lain-lain. Yang kedua itu ada kromatografi. Kromatografi itu adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berada pada larutan. Ciri-ciri kromatografi itu yang pertama ada partisi, penukar ion, dan berdasarkan reaksi spesifik. Kromatografi ini metodenya ada KLT, yaitu kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya itu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diam atau adsorben. Nah, di sini fase diam berupa serbu halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerap. Yang ketiga itu ada fase gerak. Fase gerak ini mempunyai kemurnian tinggi, digunakan maksimal 2-3 kali. Yang keempat itu waktu elusi, yang kelima itu penggunaannya. Yang keenam itu alat kaca arloji, gelas kimia, dan lain-lain. Yang ketujuh ada cara kerjanya, penjenuhan fase gerak di chamber, penyiapan lempeng dan pentolan. Yang ke-8 itu ada visualisasi nada. Yang ke-9 ada nilai RF-nya yang sudah ditentukan. Yang ke-10 itu komponen campurannya. Yang ke-11 itu ada analisis kuantitatif. Yang ke-12 kelebihannya waktunya relatif cepat. Yang ke-12 itu kekurangannya tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Selanjutnya definisinya pemurnian. Definisinya itu proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat dengan telah dilarutkan oleh pelarut. Yang prinsip kerjanya itu senyawa dilarutkan dengan pelarut yang tidak melarutkannya pada suhu tertentu. Selanjutnya temperatur dan pelarut. Pelarut hanya bereaksi dengan zat yang akan dilarutkan. Pelarut hanya dapat melarutkan zat yang akan dimurnikan dan tidak melarutkan zat pencemarannya. Selanjutnya alat dan fungsi. Alat dan fungsinya seperti yang tertera, yaitu ada beaker gelas dan lain-lain. Kelebihan metode rekristalasi yaitu dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotornya. Kekurangan metode rekristalisasi yaitu larutan dipisahkan harus memiliki daya larut yang lebih besar. Jika tidak, maka zat dimurnikan akan susah dipisahkan. Selanjutnya contoh alat pemurnian ada dekantasi. Yang kedua ada sublimasi. Nah, selanjutnya yaitu komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan satu algoritma. Nah, ini digunakan untuk menganalisis data biologis dan kimia dari sumber alam untuk menemukan jalur biosintetik, metabolik sekunder, dan potensi terapeutiknya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.